Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Saya Brenda Imekre kembali mengisi seri cinta 163, di mana minggu lalu mohon maaf HP saya rusak screen-nya, jadi saya tidak bisa live. Diperbaiki Rabu baru diambil, jadi minggu lalu saya off di cinta. Tetapi seperti poster yang sudah saya posting di Instagram dan di Facebook, malam ini saya mau membahas tentang penampakan sebelum kematian. Nah, ini ada 5 penampakan. 5 Visions of a Dying Man. Ini bukunya dikarang oleh Yang Mulia Bante Rastrapal Mahatera. Jadi buku ini beliau karang setelah beliau mendapatkan pengalaman menemani salah satu umatnya yang melewati kematian, dan ini sangat-sangat menarik. Jadi bro dan sis bisa mencari ya, judulnya 5 Visions of a Dying Man, 5 penampakan sebelum meninggal. Jadi buku ini dikarang oleh Bante Rastrapal Mahatera yang merupakan orang Sri Lanka, dan beliau menceritakan bahwa sangatlah menarik untuk mengerti karena kita semua pasti akan meninggal. Nah, ini pun saya pernah bahas di seri cinta yang lalu. Saya pernah membacakan 2 sutta dalam menghadapi kematian, yaitu meditasi menjelang kematian ya. Itu bro dan sis bisa lihat di YouTube, saya ada Brenda Imekre, juga di Instagram saya. Nah, mengenai buku ini, beliau kepengen tahu karena apa yang beliau tahu itu selama ini dengar dari para guru-guru beliau. Salah satu guru beliau adalah Anagarika Munindra katanya. Jadi, dan ini beliau sebutkan di dalam buku ini di awal. Dan ini terjadi di tahun 1957, 4 tahun setelah beliau ditabiskan sebagai seorang biku. Beliau sangat antusias dan kepengen belajar tentang apapun yang bisa dipelajari tentang Buddhism. Selama pelajaran tersebut, jadi beliau ini membaca satu cerita tentang upasaka yang bernama Dhammika. Upasaka Dhammika ini merupakan pengikut Sang Buddha. Juga beberapa dari keluarganya bersama-sama sangat senang mendengarkan dhamma dan selalu tepat waktu. Kemudian upasaka Dhammika ini, di dalam cerita ini beliau itu hampir meninggal. Jadi beliau minta beberapa biku untuk datang supaya membacakan sutta di sisi ranjang upasaka Dhammika ini. Kemudian para biku ini juga dikirim sama Bante sama Sang Buddha, dan pada saat setengah jalan dia teriak, "Berhenti, berhenti," katanya. Mendengar ini para biku jadi bingung, jadi berhenti, nggak baca lagi. Padahal pada saat itu mereka baru saja mulai membacakan Satipatthana Sutta. Karena mendengar ini, jadi para biku berhenti, karena diminta berhenti kan. Nah, jadi mereka menemui Sang Buddha. Nah, Sang Buddha bertanya, kenapa mereka kembali begitu cepat? Dan para biku ini mengatakan upasaka Dhammika minta mereka berhenti. Jadi mereka berhenti dan kembali lebih awal sebelum menyelesaikan pembacaan sutta itu. Sang Buddha lalu mengatakan, para biku, mereka itu ternyata salah paham apa yang upasaka Dhammika katakan. Sebenarnya upasaka Dhammika meminta para dewa yang datang akan menjemputnya dengan kereta untuk berhenti, jangan dibawa, supaya mereka tidak membawa upasaka Dhammika ini. Dan makanya kenapa bukan meminta para biku berhenti membacakan doa. Jadi ini di sini ceritanya dari
cerita tentang Upasaka Dhammika. Jadi Bante Rastapal ini juga mengatakan beliau juga membaca cerita-cerita di Tipitaka dan komentar-komentar mengenai penampakan para dewa atau makhluk-makhluk yang tidak baik pada saat seseorang menjelang kematiannya, sesuai dengan karma atau perbuatannya di kehidupan ini. Nanti Bro dan Sis yang mau bertanya atau mau memberikan komentar silakan ya. Saya akan lanjutkan bacakan buku ini. Jadi buku ini dalam bahasa Inggris. Kalau Bro dan Sis bisa bahasa Inggris, bisa langsung bacakan buku ini. Kemudian, Bante Rastapal ini sangat terkagum-kagum dengan cerita ini. Tetapi karena sebetulnya tidak sesuai dengan pikiran beliau yang sangat rasional. Dan beliau mendatangi Bante Janiswar Mahatera, seorang biku yang sangat terkenal dalam hal Buddhism, yang merupakan biku yang tinggal di wihara terkenal di Unainpura di Bangladesh. Jadi disampaikan masalah yang Bante Rastapal ini katakan kepada Bante Janiswar Mahatera. Dikatakan siapa yang akan pergi ke neraka akan melihat pemandangan seperti api, penampakan api. Yang akan masuk ke dunia peta atau hantu melihat kegelapan dan gloom. Gloom itu sangat menyedihkan gitu ya di sekelilingnya. Kemudian kalau akan menjadi binatang, dia bisa melihat penampakannya adalah hutan-hutan dan binatang-binatang dan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian kalau akan menjadi manusia, akan melihat penampakan dari keluarganya yang sudah meninggal. Dan yang akan terlahir di alam bahagia atau alam surgawi, alam-alam dewa, memiliki penampakan heavenly palace, yaitu kerajaan gitu ya, istana-istana yang sangat indah seperti surga. Inilah 5 penampakan yang biasanya muncul sebelum seseorang meninggal. Jadi di sini dikatakan Venerable Mahatera ini menjelaskan dengan detail, tapi tidak dipercaya secara tidak yakin. Beliau ini Venerable Rastapal ini tidak yakin karena beliau harus mempunyai pengetahuan langsung. Nah, kemudian tidak lama setelah itu beliau mendapatkan pengalaman yang ingin beliau ketahui. Saat itu Bante Rastapal ini tinggal di satu wihara di desa bernama Tekota di Chittagong, yaitu di Bangladesh. Suatu hari setelah kembali dari college, karena beliau masih kuliah waktu itu, sekitar 5 mil dari wiharanya. Beliau sangat lelah dan kepengen istirahat sebentar di ranjang. Saat itu ada seseorang datang dari desa sebelah menuju ke wihara dan meminta beliau menemaninya untuk bertemu, menemani Mr. Abhinas Chandra Chowdhury yang merupakan kakaknya. Selamat malam Sis Tini. Jadi yang sedang sakit nih, Abhinas Chandra Chowdhury ini sedang sakit, sangat parah ya, mungkin sudah mencapai akhir-akhir kehidupannya. Dan orang yang akan meninggal ini umurnya 56 tahun, yang merupakan pengikut Buddhis yang sangat setia dan sangat yakin pada perbuatan dia. Sehingga akhirnya Bante Rastapal walaupun lelah, akhirnya dia pergi untuk menuju ke rumah orang yang akan meninggal ini. Pada saat Bante tiba di rumah orang itu, ditemukan rumahnya itu penuh dengan para keluarga dan teman-teman dari orang yang akan meninggal. Mereka memberikan jalan kepada Bante Rastapal. Saat menemui orang yang akan meninggal,
Bante menemukan orang ini tertidur di atas matras, di atas kasur, di lantai. Saat itu sekitar pukul 8.30 malam. Bante diberikan kursi untuk duduk, dan sebelum beliau membacakan suta-suta yang sesuai dengan keadaan ini, di sana sangat sunyi keadaannya. Orang-orang di sana sangat tegang karena beberapa masa Bante pernah memberitahu orang-orang desa itu, beliau sangat ingin memverifikasi apa yang terjadi saat seseorang akan melewati kematian. Dan inilah saat ini tiba. Bante Rastrapal bilang pada saat dia sampai di rumah orang ini, kemudian inilah waktu di mana akhirnya Bante bisa mendapatkan pengalaman langsung di Bante Rastrapal ya brosis ya. Kemudian beliau mulai membacakan parita dan mulai membacakan beberapa sutta sampai orang yang akan meninggal ini mengatakan Buddha, Dhamma, Sangha, anicca, dukkha, anatta, lalu metta, karuna, mudita, upeka. Buddha karena beliau orang yang akan meninggal ini, dia itu sangat-sangat merupakan seorang yang sangat yakin pada Buddha, Dhamma, Sangha. Anicca adalah ketidakkekalan, dukkha adalah penderitaan, anatta tanpa diri. Lalu disebutkan metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, joy, sukacita, dan upeka, tenang, seimbang. Dengan sangat penuh devotion, dengan sangat beliau itu orang yang akan meninggal ini membacakannya dengan penuh kewaspadaan. Kemudian diperhatikan kondisinya semakin lama semakin menurun. Kemudian Bante ini penasaran dan minta orang-orang itu memberikan tempat kepada Bante ini untuk duduk di lantai di sebelah orang yang akan meninggal. Kemudian orang yang akan meninggal ini menghadapi jadi tiduran dan menghadapi Bante. Bante Rastrapal menaruh tangan kanannya di lengan kanan orang yang akan meninggal dan bertanya, gimana perasaannya? Jawabannya, orang itu mengatakan sudah waktunya bagi dia untuk meninggalkan dunia dan tidak mengharapkan hidup lebih lama. Kemudian Bante Rastrapal berusaha untuk membujuk beliau, mengatakan umurnya baru 56 tahun, mana mungkin meninggal begitu cepat. Kehidupannya begitu baik. Jadi ini merupakan inspirasi untuk orang-orang desa. Janganlah meninggal terlalu cepat. Ini menurut Bante Rastrapal. Kemudian Bante Rastrapal bertanya kepada orang yang akan meninggal ini, apakah mau mengambil 5 sila, Pancasila, dan mendengarkan beberapa sutta. Orang yang akan meninggal itu menjawab ya. Dan kemudian setelah diberikan 5 sila, 5 sila ini tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan asusila atau seksual yang salah, tidak bohong, gosip, kata-kata kasar, memecah belah, tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Jadi 5 sila inilah yang dibacakan oleh Bante Rastrapal kepada orang yang akan meninggal. Pada saat itu beliau ini, orang yang akan meninggal ini mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Setelah berhenti beberapa saat, Bante ini penasaran apakah dia punya penampakan yang muncul. Matanya tetap tertutup setiap saat. Kemudian Bante Rastrapal bertanya pertanyaannya pada beberapa saat. Dikatakan dia tidak melihat apapun. Itu dari 8.30 malam brosis. Kemudian sekitar 11.30
laki-laki yang akan meninggal mengatakan sesuatu. Semua yang ada di tepi tempat tidurnya itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pandangan yang muncul tentang pohon Bodhi di Bodh Gaya, di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Penampakan pohon Bodhi ini mungkin merupakan ingatan dari kunjungannya ke Bodh Gaya, ke Buddha Gaya. Kemudian Bante Rastrapal bertanya kepada orang itu apakah ada penampakan lainnya. Dikatakan dia melihat orang tuanya yang sudah meninggal ada di sana dan mereka memberikan bunga-bunga di tempat diamond seed, katanya Wajrasana, itu di bawah pohon Bodhi. Ini dia ulang 2 kali. Kemudian Bante Rastrapal bertanya, coba tanya orang tuanya apakah mereka mau mengambil 5 sila. Dikatakan orang tuanya yang sudah meninggal itu mau dan mereka sudah menunggu dengan tangan yang dicangkupkan untuk menerima sila. Ini membuat saya jadi wah luar biasa ya. Bante ini bisa membimbing sila bahkan kepada makhluk yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya kan sudah meninggal, tapi orang laki-laki, orang Bangladesh ini hampir meninggal dan dia melihat penampakan itu. Kemudian setelah memberikan 5 sila, ditanyakan lagi apakah orang tua dari orang yang laki-laki yang akan meninggal mau mendengarkan beberapa sutta. Dan dijawab iya. Kemudian Bante Rastrapal membacakan Karania Metta Sutta. Dan Bante Rastrapal merinding ya Sis Kirana. Iya, saya juga merinding. Ini amazing cerita ini. Jadi boleh dibaca sendiri nanti ya. 5 Visions of a Dying Man. Kemudian semua yang hadir di sana sangat thrill gitu. Luar biasa, menarik sekali. Mereka menontonnya dengan sangat excited karena ini sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Kemudian menjadi jelas bahwa berdasarkan apa yang Bante Rastrapal pernah dengar, pemandangan penampakan orang tua dari orang ini menunjukkan dia akan terlahir di alam manusia dan juga kemungkinan besar akan masuk ke alam bahagia karena dia mempunyai pandangan penglihatan penampakan pohon Bodhi bersama dengan orang tuanya. Bante merasakan karena kesungguhan hati dari pria ini, dia berhak mendapatkan kelahiran kembali yang lebih baik. Jadi Bante Rastrapal terus bertanya apakah dia melihat lagi pandangan lainnya. Setelah beberapa saat, Bante Rastrapal melihat satu perubahan yang terjadi. Sepertinya ada pikiran keduniawian muncul dan bertanya kepada keluarganya untuk membebaskannya dari hutang-hutangnya. Kemudian pada saat itu Bante Rastrapal bertanya apakah dia mempunyai penampakan lain. Dia katakan dia melihat rambut panjang. Itu sekitar jam 1:40 subuh. Bante bertanya kepada orang itu, apakah kamu bisa melihat mata? Dikatakan tidak karena tertutup dari kepala sampai ke kaki dengan rambut yang gelap. Kemudian Bante Rastrapal tidak paham apa ini maksudnya, tapi menduga bila saat itu kematian datang, dia akan lahir di alam-alam yang lebih rendah. Kemudian setelah beberapa saat setelah kejadian itu beliau mengklarifikasi dengan Venerable Bante Jenauniswar Mahatera dan dari biku lainnya Bante Sila Langkara Mahatera. Mereka mempunyai pendapat bahwa penampakan itu adalah dunia peta atau hantu bila dia meninggal saat itu. Pada saat itu, Bante Rastrapal terus membacakan sutta. Ini mendapatkan hasil yang lebih baik.
dan ditanyakan apakah makhluk itu masih ada. Kemudian orang yang akan meninggal mengatakan makhluk itu sudah pergi. Kemelekatannya terhadap kehidupannya masih ada karena dia minta kepada keluarganya untuk memindahkan dia dari ranjang, kasur ya, karena itu katanya kasur baru yang dia pengen berikan kepada putranya, putra satu-satunya, yaitu Sugata Bikas Chowdhury yang tinggal jauh, yaitu di Durgapur di India. Jadi ini kan kejadiannya di Bangladesh. Dia tidak ingin matras atau kasurnya ini dibakar dengan tubuhnya nanti kalau saat meninggal, karena itu adalah kebiasaan dari orang-orang Bangladesh di Chittagong. Kemudian dia masuk ke dalam keadaan yang sangat lelah. Bhante Rastrapal bertanya, apa yang dialami kemudian? Orang yang akan meninggal mengatakan dia melihat 2 burung merpati hitam. Kemudian Bhante Rastrapal menyadari itu adalah penampakan alam binatang di mana dia mungkin akan terlahir. Pada saat itu jam 2 subuh. Dan Bhante Rastrapal tidak ingin orang ini masuk ke dalam alam binatang dan terus membacakan sutta-sutta. Setelah beliau membacakan sutta-sutta, Bhante Rastrapal bertanya kepada pria itu apakah dia melihat penampakan lainnya. Saat ini dikatakan tidak ada penampakan apapun. Kemudian Bhante Rastrapal terus membacakan dhamma-dhamma. Setelah beberapa saat ditanya lagi, apakah melihat penampakan lain? Dan harus ditanya beberapa kali, akhirnya dia katakan dia melihat kereta surga datang mendekat. Walaupun Bhante Rastrapal tahu tidak ada yang bisa menahan saat kereta surgawi datang, karena ini adalah untuk dewa-dewa dan dikatakan kepada keluarga orang yang akan meninggal ini sehingga bisa mendekat kepada kereta surgawi ini. Kemudian ditanyakan berapa jauh kereta ini, jadi itu sudah dekat sekali, dekat kasurnya. Lalu pada saat bertanya apakah dia melihat seseorang di kereta itu, dikatakan ada beberapa laki-laki dan perempuan, dewa-dewa laki-laki dan perempuan di kereta tersebut, kereta surgawi itu. Kemudian dikatakan, tanyakan kepada para dewa itu apakah mereka mau mengambil 5 sila. Lalu dikatakan Bhante Rastrapal pernah membaca bahwa para dewa akan mengikuti dan menghargai tidak hanya biku, tapi juga kepada orang-orang yang sangat percaya kepada Dhamma. Pada saat Bhante Rastrapal memberikan 5 sila, kemudian ditanyakan apakah mereka mau mendengarkan Karanya Metta Sutta. Dengan persetujuan para dewa itu, Bhante membacakan sutta ini. Kemudian Bhante Rastrapal bertanya lagi, apakah mereka mau mendengarkan Manggala Sutta? Dan kemudian dibacakan sutta ini pada saat mereka memberikan persetujuannya. Kemudian Bhante Rastrapal bertanya, apakah mereka mau mendengarkan Ratana Sutta? Pada saat ini, orang yang akan meninggal mengatakan tidak, karena mereka tidak mau mendengarkan sutta-sutta lainnya, dan dikatakan para dewa itu meminta Bhante Rastrapal kembali ke wiharanya. Akhirnya Bhante Rastrapal menyadari para dewa ini menjadi tidak sabar untuk membawa orang laki-laki ini pergi ke surga. Tetapi Bhante Rastrapal mencoba memperpanjang usianya di bumi. Dikatakan kepada orang yang akan meninggal itu,
tolong beritahu para dewa untuk pergi sebentar karena belum waktunya bagi laki-laki ini untuk meninggal karena baru berusia 56 tahun. Dan Bante yakin para dewa itu mungkin datang mau mengambil dia ke surga dengan tidak sengaja karena kesalahan. Kemudian Bante Rastrapal dan beberapa orang di sana siap untuk berbagi jasa kepada para dewa untuk supaya mereka melepaskan kehidupan, jangan dibawa dulu maksudnya. Kemudian Bante Rastrapal bertanya kepada orang yang akan meninggal, apakah masih ada penampakan lainnya? Orang itu mengatakan orang tuanya dari orang yang akan meninggal ini masih ada di bawah pohon bodhi. Ini mungkin ada arti kalau terlahir lagi saat itu meninggal akan bisa masuk ke alam manusia. Kemudian disarankan membuat jasa kebajikan kepada orang tua dari orang yang akan meninggal sehingga orang tua yang akan meninggal ini pergi, sama seperti apa yang para dewa lakukan. Dengan indikasi yang diberikan oleh orang yang akan meninggal, sepertinya ayah dari laki-laki ini siap untuk mengikuti sarannya, tapi ibunya tidak mau. Ibunya mau membawa laki-laki yaitu anaknya ibunya ini untuk pergi. Jadi sepertinya tidak tepat untuk menolak. Ini dikatakan bisa mengganggu mereka. Jadi Bante Rastrapal mengatakan semoga orang tua dari laki-laki ini bisa pergi, jangan membawa laki-laki ini untuk pergi. Karena kalau pada saat itu dibawa, bisa lahir menjadi manusia. Nanti ya, oh iya ini ada komentar-komentar sebentar saya akan bacakan. Bro Guntur, malam Sis Brenda, terima kasih sudah membawakan topik ini. Berarti misal kita pas sebelum meninggal, meditasi meta ke semua penjuru ketika gambaran atau mini-mita tersebut muncul, kita balik fokus ke objek meditasi, yaitu meta atau meditasi tentang kematian. Ya tergantung penampakannya bro. Penampakannya apa? Apakah melihat keluarga yang sudah meninggal seperti yang dibacakan di sini ya, cerita di sini. Kalau melihat keluarganya yang sudah meninggal akan jadi manusia. Tapi kalau melihat kereta surgawi datang bersama para dewa-dewi, itu akan lahir ke alam dewa. Kemudian bila nanti melihat binatang masuk ke alam binatang, kalau melihat penampakan tidak menyenangkan, itu di sini menyeramkan karena kelihatannya cuman rambutnya aja, itu masuk ke alam peta atau alam hantu. Jadi itu tergantung di mana lahirnya dan tergantung perbuatan-perbuatan kita. Maka itu diusahakan bila kita rajin melatih batin kita, maka itu terus yang akan muncul di dalam batin kita. Kita biasa pancarkan meta, maka itu yang akan muncul di dalam batin kita. Ya, jadi itu yang akan membawa ke dalam kelahiran berikutnya. Kemudian setelah semua penampakan-penampakan ini muncul di orang yang akan meninggal ini pergi, kemudian suatu penglihatan terlihat oleh Bante ini. Laki-laki itu menarik nafas panjang, masih menunjukkan ada vitalitas. Kemudian seseorang anggota keluarganya datang mendekat dengan lampu di tangan, mungkin seperti patromak ya zaman dulu tahun 57 itu, untuk mendekat dan dikatakan, jangan khawatir lagi, saya tidak akan meninggal. Kemudian mereka melihat orang yang akan meninggal ini seperti hidup lagi, dan semua orang merasakan joy, kebahagiaan dan rasa lega. Saat itu jam 5 subuh, semua orang sudah melewati
satu malam tanpa tidur. Tapi anehnya dikatakan di sini tidak ada satupun orang yang terlihat lelah, karena ini sangat menarik untuk mereka hadapi. Kemudian Bante mencoba pergi untuk kembali ke wihara, mandi, makan pagi, lalu istirahat di ranjang sebentar. Sekitar 10.30 pagi, beliau mendengar suara-suara di depan kutinya. Saat Bante Rastrapal keluar, beliau melihat laki-laki yang kemarin jemput dan ditanyakan kenapa dia kembali. Dia katakan dia datang untuk jemput lagi karena setelah Tuan Chowdhury setelah melewati 5 jam dalam keadaan baik, lalu terlihat lelah sekali dan sepertinya akhir kehidupannya sudah tiba. Lalu Bante Rastrapal pergi ke rumah Mr. Chowdhury yang akan meninggal itu ditemani oleh laki-laki yang menjemputnya. Dan di sana Bante menemukan banyak sekali para orang desa pergi ke satu arah, dan saat beliau tiba di rumah Mr. Chowdhury itu, dilihat orang di sana banyak sekali yang berkumpul setelah mendengarkan kejadian yang terjadi di malam sebelumnya. Semua orang memberikan jalan kepada beliau untuk tiba di tepi ranjang Mr. Chowdhury yang akan meninggal. Kemudian Bante Rastrapal duduk di sebelah orang yang akan meninggal ini dan bertanya bagaimana perasaannya. Orang itu mengatakan dia tidak bisa lagi hidup lebih lama. Lalu Bante memberikan kata-kata semangat, mendorong dia untuk mengingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah Mr. Chowdhury ini lakukan dalam kehidupannya. Dan sesekali ditanyakan apakah dia melihat lagi penampakan-penampakan lain. Setiap saat jawabannya tidak. Pada saat jam 11.20, salah satu keluarganya, Mr. Mahendra Chowdhury, yang berusia 86 tahun menyadari itulah waktu Bante Rastrapal harus makan, karena kalau tidak melewati waktu jam makan siang beliau. Dan pada saat itu Bante Rastrapal mengatakan tidak mungkin dia meninggalkan orang yang akan meninggal saat itu walaupun hanya untuk makan. Ini menyebabkan situasi yang menegangkan di sana karena mereka mau lihat kejadian apa yang akan terjadi. Lalu Bante Rastrapal bertanya lagi kepada orang yang akan meninggal, itu Mr. Chowdhury, apakah ada penampakan lainnya? Saat ini dikatakan iya, mereka datang lagi, para dewa dengan keretanya. Dan penampakan dari dewa-dewa pada saat itu pada saat Bante Rastrapal menolak makan siang itu membuat beberapa orang di sana bingung ya, kenapa Bante ini tidak mau pergi. Lalu kemudian Bante Rastrapal di kemudian harinya bertanya kepada Bante Jnaneshwar Mahatera dan Venerable Bante Silalangkar Mahatera untuk mengklarifikasi. Mereka mengatakan para dewa mungkin menunggu Bante pergi untuk makan siang, dan pada saat beliau pergi, mereka akan membawa orang yang akan meninggal ini pergi ke surga. Tetapi karena para dewan menemukan Bantenya tidak mau pergi, jadi mereka terpaksa menunggu lagi untuk tidak membawanya pergi. Setelah itu orang yang akan meninggal mengatakan para dewa meminta Anda untuk kembali ke wihara, dan mereka sangat insist ya, sangat berkekeh gitu. Dan saya bertanya kenapa?
Dan beliau menyadari keraguan para dewa untuk membawa pergi orang meninggal ini kemungkinan besar karena obligation mereka untuk memberikan 5 sila dan juga membaca suta untuk mereka. Lalu kemudian Bante Rastrapal mendapatkan konfirmasi dari Venerable para Bante yang ditanyakan mengenai hal tersebut. Saat Bante merasakan kematiannya sudah tidak bisa lagi ditahan, jadi Bante meminta laki-laki itu memberitahu para dewa, kalian boleh membawa laki-laki ini pergi dalam kehadiran saya. Saya tidak akan menahan kalian melakukannya. Saya memberikan kalian permission atau izin untuk meninggalkan kita. Ini Bante lakukan karena dia akan pergi ke alam dewa, di mana sesuai dengan kebajikan yang pernah Mr. Chowdhury lakukan, yang merupakan apa yang Bante inginkan untuk laki-laki ini. Kemudian Bante meminta istri dari Mr. Chowdhury dan keluarga lainnya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan mereka semuanya melakukannya. Pada saat ini, saat dia siap pergi ke dunia berikutnya, dia akhirnya bilang kepada kita semua, saya pergi sekarang. Pada saat itulah kata-kata terakhir yang dikatakan oleh orang yang akan meninggal. Wajahnya begitu terang dan sangat indah, full of beautitude. Jadi sangat ganteng mungkin ya, warnanya, wajahnya bersinar. Kemudian Bante memegang kepala dan juga pundaknya, di salah satu tangan di kepala, satu tangan di pundak, dan mengatakan kepada laki-laki lain untuk memegang kakinya. Dan kemudian ditaruh air manis di dalam mulutnya. Kemudian Bante menaruh tangan kanannya di dada laki-laki itu dan dirasakan masih hangat. Laki-laki yang meninggal itu ditebak oleh Bante masih ada kesadaran, dan dia masih mengatakan kata-kata baik yang dia sering ucapkan sepanjang kehidupannya. Kemudian laki-laki itu mengangkat tangan kanannya dengan berusaha, dan supaya sepertinya dia kepengen mencari sesuatu. Bante Rastrapal tidak tahu apa yang Mr. Chowdhury inginkan. Lalu seseorang yang hadir di sana mengatakan kemungkinan besar laki-laki itu berusaha untuk menyentuh kaki Bante, sama seperti malam sebelumnya yang pernah dia lakukan. Kemudian Bante karena orang-orang Sri Lanka itu percaya untuk menghormati seorang biku, mereka memegang tangan kakinya atau mencium kaki. Kemudian Bante memindahkan kaki kanannya mendekat sehingga Tuan Chowdhury bisa menyentuhnya dengan tangan yang dia outstretch hand. Jadi dia ambil gitu ya, dia pengen sentuh. Setelah menyentuh, dia katakan sepertinya ada rasa puas dan lega, itu terlihat dari wajahnya. Kemudian dia menyentuh dahinya dengan tangan itu. Setelah dia pegang kaki Bante, dia sentuh dahinya dan menaruh tangannya kembali di samping. Bante merasakan rasa hangat di dadanya semakin lama semakin berkurang. Setelah 1 atau 2 menit, laki-laki itu menarik nafas terakhirnya, dan kemudian dia diam dan berhenti, sudah pergi meninggal. Pada saat itu badannya sudah mulai sejuk. Bante katakan dia mengangkat tangannya dari dada orang itu dan melihat ke sekeliling. Dan Bante Rastrapal melihat semua orang itu duduk atau berdiri dengan sangat tenang. Jadi tidak ada kekhawatiran, kesedihan yang terjadi di dalam ruangan itu. Dan tidak ada seorang pun yang menangis, ataupun tidak ada yang menangis
lamentation itu yang berduka seperti itu. Ini adalah selamat tinggal yang paling baik kepada orang yang akan meninggal. Seperti yang beliau pernah beritahu kepada orang-orang di desa. Lalu Bante Rastrapal pergi meninggalkan rumah itu, memberitahu kepada keluarga dan teman-teman orang-orang itu kalau mereka mau menangis itu sudah tidak menjadi masalah karena tidak ada efek terhadap orang yang sudah pergi meninggal. Kejadian ini membuat Bante Rastrapal melepaskan semua keraguan-raguan yang beliau pernah miliki terhadap kejadian yang dialami dengan 5 penampakan tersebut yang pernah diberitahu kepada beliau oleh Venerable Bante Jnaneshwar Mahatera, di mana beliau juga pernah membacanya. Kemudian beliau, karena pikirannya sangat analitik tentang terhadap orang yang akan meninggal, beliau menemukan setiap stage, yaitu tingkatan pandangan atau penampakan yang muncul sesuai dengan keadaan batinnya atau cita. Pandangan tentang pohon bodhi dan orang tuanya yang sudah meninggal merupakan akibat dari pemandangan kamanya. Ini adalah dominan faktor yang bisa terjadi karena perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi dia juga melihat orang dengan rambut yang dari kepala sampai ke kaki, atau burung merpati, atau orang yang demon yang menakutkan. Itu adalah tanda di mana pikirannya sementara itu terpengaruh oleh kemelekatan terhadap perbuatan buruk yang pernah dia lakukan dalam hidup ini. Tetapi pembacaan sutta membuat apapun pikiran-pikiran jelek atau negatif pergi dan lepas. Pemurnian batin, purification of the mind yang terjadi pada saat mendengarkan sutta atau mengambil 5 sila membuat penampakan para dewa datang. Sampai ke akhir kehidupannya, pikirannya itu menjadi jauh lebih baik, lebih kuat daripada pandangan terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Dan mereka akhirnya pergi memberikan tanda kepada orang ini untuk pergi ke alam surga setelah dia meninggal dari dunia ini. Jadi bagus sekali bro dan sis, ini adalah pandangan kalau nanti misalnya seseorang akan meninggal, perlu sekali dibacakan, mendengarkan meditasi melewati kematian itu ya. Nah, di sini ada komentar atau pertanyaan sebentar dari, saya scroll dulu. Sis Kirana, kalau orang yang akan meninggal dalam kondisi koma atau tidak bisa diajak bicara, bagaimana caranya kita bisa tahu orang tersebut akan lahir di mana? Jadi seperti yang Bante Rastrapal lakukan ya sis, yang kita baca dari buku beliau, bacakan sila, bacakan parita, itu yang bisa kita lakukan, atau memutar parita-parita atau doa-doa di dekat telinganya, karena salah satu hal yang masih bisa didengar itu ada yang bisa dilakukan dari indriawi ini adalah telinga. Jadi bacakan doa atau sutta supaya mereka bisa terlahir di alam-alam baik dan bahagia, alam-alam surgawi. Sistini, sis, jika seseorang kondisi terakhirnya parah, misalnya kecelakaan dan harus masuk ICU, ini bagaimana sis? Karena kita tidak bisa, kalau tidak bisa masuk ICU berarti membiarkan pasien tersebut menderita. Boleh memberikan bacaan atau lagu-lagu atau doa-doa kepada pasien tersebut supaya batinnya tenang. Itu yang saya bisa sarankan. Jadi misalnya sekarang ini kan ada
di wihara-wihara itu ada jual seperti kaset rekaman ya yang bisa dipasang. Mungkin ada bacaan Namo Omitofo, mungkin ada Namo Kwanse Impusa, mungkin bisa mendengarkan YouTube, itu bisa minta tolong susternya pasang dan ditaruh di dekat telinganya sehingga beliau masih bisa mendengar. Jadi kalaupun nanti orang yang sedang koma tersebut atau sedang di ICU itu masih bisa dengar, dan mudah-mudahan pada saat dia pergi masih bisa terlahir ke alam-alam berbahagia. Bro Guntur, apakah mungkin sis misalnya sebelum meninggal kita fokusnya memancarkan metta? Kalau sudah terfokus ke situ berarti lahir di mana? Metta itu masuk ke dalam salah satu alam Brahma. Bisa, tapi tergantung dengan perbuatan kita. Bisa juga metta, karuna, mudita, upeka. Setelah itu biarkan batin tenang dan seimbang dan melepaskan apapun. Jadi jangan melekati apapun karena kita mau melepas semua. Seperti yang sudah saya bacakan 2 minggu lalu, meditasi menjelang kematian itu, supaya kita jangan lagi melekati. Jadi metta pun tidak boleh dilekati, bro. Ya, karuna, mudita, upeka semua kita boleh pancarkan lalu kita lepas. Jangan lagi melekati landasan-landasan karena dengan landasan karuna, welas asih itu masuk ke dalam landasan ruang tanpa batas. Kalau dengan mudita itu dalam keadaan landasan ketiadaan, kosong, nggak ada apa-apa. Masuk ke dalam upeka atau tenang seimbang, masuk ke dalam keadaan dengan mudita atau joy masuk ke dalam kesadaran tanpa batas. Dengan UPK masuk ke landasan ketiadaan, kemudian masuk ke landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, lalu semua landasan itu harus dilepas supaya kita tidak nyangkut di salah satu alam-alam itu. Ya, oke. Kemudian Sis Kirana, kalau misalnya family meninggalnya karena kecelakaan atau accident, itu bagaimana kita bisa tahu nextnya kemana? Oh, sulit sis. Kalau mereka ketakutan, kaget gitu ya, biasanya kan orang meninggal karena kecelakaan itu kan karena ketakutan ya, itu bisa masuk ke alam hantu karena dia masih misalnya melekati kepada apapun. Jadi makanya kalau kita menjaga sila kita dengan baik dan tidak ada dorongan karma masa lalu yang mengkondisikan kita mati kecelakaan, kita tidak akan meninggal karena kecelakaan. Jadi sila itu sangat penting dijaga. Mudah-mudahan tidak terlahir kecelakaan. Tapi kalau orang itu meninggal karena kecelakaan, kita tetap bisa bacakan suta-suta, bacakan ajak mereka mengambil sila, bacakan suta-suta atau doa-doa di telinganya, karena saat dia pergi meninggal itu masih bisa dengar, setelah itu mereka lepas, supaya jangan ada kemelekatan dengan apapun. Ya, kita biasanya kalau ketakutan itu masuknya ke alam menderita dulu. Biasanya begitu. Nah, kita bisa melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Kemudian kita juga bisa pangseng. Semoga dengan melepaskan nyawa-nyawa kalian, mengkondisikan siapa yang meninggal ini terbebas dari semuanya, merasakan kebahagiaan sehingga berada di tempat berbahagia atau kemanapun. Kalau bisa melepas apapun, saya termasuk melepas badan, 5 panca indera, melepaskan 5 kelompok kehidupan, badan, jasmani, bentuk-bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran, semua dilepas. Ya. Sistini bertanya, apakah soul itu sama dengan kesadaran? Beda. Di dalam soul itu ada satu jiwa yang permanen.
Ini pengertian Hindu. Itulah sebabnya mereka mengatakan reinkarnasi, karena ada satu jiwa yang permanen. Sedangkan di dalam Dhamma, di dalam Buddhism, tidak ada jiwa yang permanen karena tidak ada aku yang permanen. Semua tanpa diri, anatta, tanpa diri. Jadi itu sebabnya beda pengertian tentang jiwa dengan yang permanen atau soul dengan kesadaran, ya, karena kesadaran ini bergantung pada tubuh yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Nah, ini kemudian masih ada terusan dari buku ini, saya akan bacakan. Saya berusaha terjemahkan saat saya baca bahasa Inggrisnya, langsung saya terjemahkan. Jadi ringkasan dari apa yang kita bisa ambil dari kejadian ini, bahwa di akhir kehidupan seseorang akan menunjukkan, menjelaskan di bagaimana seseorang ini akan terlahir, apakah di alam yang lebih tinggi atau di alam yang lebih rendah. Itulah sebabnya kewajiban dari semua orang-orang yang ada di dekat yang akan meninggal ini supaya menenangkan pikirannya dengan mengingatkan perbuatan-perbuatan baik. Kesadaran apa bahasa Inggrisnya? Consciousness. Kesadaran itu consciousness, ya. Jadi itu ada di Sutta yang Sati, seorang nelayan, Majjhima Nikaya 38. Ya, jadi di situ yang dibacakan Sati putra seorang nelayan itu ada di sana tentang kesadaran. Jadi bisa didengarkan kembali. Nah, di sini seseorang yang akan pergi meninggal itu harus diingatkan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan dalam kehidupan ini dengan membacakan sutta dan gatha, yaitu doa-doa. Dan seseorang tidak boleh membuat pikirannya itu sedih, sehingga membuat orang yang meninggal ini masuk ke dunia yang duniawi. Jadi supaya tidak lagi terlahir di alam-alam menderita atau keduniawian, yaitu alam-alam binatang atau apa seperti itu. Juga pengertiannya, betapapun seseorang yang begitu mempunyai kebaikan, kebajikan, dan semoga ini bisa membuatnya mengalami merealisasi nibbana yang merupakan tujuan dari hidup. Perbuatan baik ini hanya akan membawa ke dalam kehidupan bahagia, yaitu alam-alam dewa. Yang tertinggi adalah alam-alam Brahma. Jadi semoga saja kita semua bisa terbebas dari banyak 10 belenggu itu, ya. Jadi 10 belenggu itu yang merupakan kita, ya, kalau kita bisa jadi kalau misalnya kita sebagai seorang yang menemani keluarga kita, maka itu akan membuat keluarga kita yang meninggal ini bisa tenang batinnya. Saya mau ngasih tahu, tadi mau saya koreksi ya sis Kirana, sutanya tentang Sati itu ada di Majjhima Nikaya 38 Mahatanha Sangkaya Sutta, ya. Itu di situ ada tentang consciousness atau kesadaran yang bergantung pada apa yang ada. Api di situ contohnya adalah api, tergantung dengan apa yang dia ada. Api sekam menjadi api sekam, seperti itu, ya. Jadi saya lanjutkan sisa buku ini dengan kita bisa melepaskan 10 belenggu-belenggu ini sehingga kita bisa tidak lagi terlahir di alam-alam rendah, alam-alam neraka, alam-alam hantu. Neraka itu adalah niraya,
ghost atau hantu adalah peta alam binatang tiracana dan tidak akan terlahir di alam-alam menderita itu. Seseorang yang bisa maju di dalam meditasinya dan mencapai once returner, kembali sekali sakadagami, itu melemahkan belenggu yang keempat dan kelima, yaitu sensual lust, kamaraga, nafsu-nafsu, dan juga ill will, patiga, kebencian, penolakan, dan hanya akan terlahir sekali lagi. Untuk mereka yang akan terlihat pandangannya adalah satu dari dua pandangan atau penampakan bahagia yang muncul sebelum kematian. Tapi ini di sini Bante menjelaskan tentang Nibbana yang merupakan tujuan akhir kehidupan yang ditemukan kembali oleh Buddha. Penemuan ini dialami melalui pengalaman langsung dari latihan meditasi, sehingga kita sebagai pengikut bisa mengikuti jalan yang telah diberikan oleh Buddha. Ini adalah tujuan akhirnya adalah Nibbana yang bisa dicapai dalam kehidupan ini. Penampakan-penampakan ini hanyalah sebagai pose, tanda-tanda yang bisa terlihat dari kehidupan manusia ini. Terkadang gelap, terkadang terang, tapi tujuan akhirnya adalah true light, yaitu sinar yang sesungguhnya, yang terjadi dengan pencapaian Nibbana, di mana seseorang bisa mencapainya. Dan di sini dituliskan Venerable Rastrapal Mahathera adalah ketua dari International Meditation Center di Bodh Gaya. Jadi di Bodh Gaya ini yaitu di India, di tempat Sang Buddha mencapai parinibbana. Jadi buku ini dibuat untuk membawa pengertian bahwa betapa pentingnya kita mengerti untuk berlatih di dalam kehidupan kita sehingga bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang lain. Dan buku ini diterbitkan oleh The Buddhist Publication Society ini di Sri Lanka, di Kandy. Jadi bagus sekali buku ini kalau bro dan sis mau membaca dalam bahasa Inggris. Ini ada di dhamasuka.org. Kita bisa temukannya di bagian buku artikel. Jadi di bagian buku-buku dan artikel, dan di situ banyak sekali yang ditulis oleh almarhum Bante Wimalaram Simahatera dan juga almarhum Sister Kema. Di bagian bawahnya ada hampir paling bawah 5 Visions of a Dying Man. Jadi di situ ada dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini adalah buku yang saya bacakan, saya berusaha ringkas di dalam 1 jam dan hampir 1 jam sudah selesai. Nanti minggu depan saya akan membacakan Manggala Sutta seperti yang diminta oleh Bro Guntur, karena katanya kepengen kita bisa membahasnya dengan lebih dalam. Jadi bro dan sis, kalau mudah-mudahan saya sehat, tidak ada halangan apapun, saya akan membacakan Manggala Sutta ya. Jadi ini yang bisa dilakukan. Masih ada pertanyaan atau komentar sebelum saya selesaikan seri cinta malam ini, bro sis? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas saran yang diberikan oleh Bro Guntur, sehingga buku ini bisa dibaca untuk memberikan pandangan kepada orang-orang dalam menghadapi akhir kehidupannya. Juga saya pernah melihat signs orang-orang akan meninggal. Mereka biasanya udah nggak mau makan,
matanya lagi sadar-sadar bisa tiba-tiba seperti tertidur seperti itu. Jadi mereka mulai disasosiasi, jadi tidak berhubungan dengan dunia seputarnya, bisa seperti itu. Jadi makan sudah tidak mau, lebih banyak tidur. Jangan dipaksa makan kalau beliau tidak mau makan, karena kadang-kadang badannya ini sudah mau shutdown. Pada saat badannya sudah mau shutdown, jangan diisi makanan berlebihan, karena semua organ-organ itu udah mulai melemah. Ya, jadi kita melihat saja anggota keluarga kalau sudah berusia, sama-sama Sis Kirana, sama-sama Sis Tini, sama-sama Sis Suryana. Jadi kalau keluarga kita, terutama orang tua kita yang akan pergi meninggal, itu mereka mulai disasosiasi dengan dunia. Jadi jangan paksa. Kenapa sih nggak mau makan lebih banyak? Mereka makannya sedikit. Kemudian lebih banyak tidur. Kemudian kulitnya itu sudah mulai bercak-bercak karena clotting. Peredaran darahnya sudah tidak lancar. Tapi kalau mereka masih punya pikiran yang bagus, kasihlah makanan minuman yang sehat ya, supaya peredaran darahnya bisa lancar. Jadi memperpanjang umurnya gitu. Tapi kalau sudah sampai ke akhir kehidupannya, sudah menjelang ke akhir-akhir, kita jangan paksakan, karena kasihan badannya itu sudah mulai, organ-organ tubuhnya sudah mulai menurun, sehingga kita membiarkan mereka mendapatkan proses meninggal yang normal dan baik. Kenapa kalau orang sudah tua biasanya makannya makin dikit? Betul Sis Kirana. Kalau sudah makannya sedikit, jangan kita paksa. Cuman kita bisa kasih mereka yang mereka suka. Makan apa yang mereka suka. Kalau mami saya suka makan Vietnam, kemarin kita bawa beliau makan Vietnam. Jadi yang apa yang mereka suka kita kasih gitu. Jadi tapi kita nggak boleh paksa. Kalau nggak habis ya udah bungkus aja, atau ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau makan nggak habisin, nggak apa-apa, it's okay. Jadi mereka nyaman. Tapi kalau kita paksa, kok makannya nggak habis sih, kok gini gitu, kasihan. Jadi biarkan mereka memproses, mereka tahu berapa banyak yang mereka harus makan, sehingga kita yang ini jangan paksa mereka. Jadi biarkan mereka nyaman dengan kehidupan mereka, ya. Jangan dipaksa makan lebih banyak, jangan dipaksa untuk bangun. Kalau mereka mau tidur, kasih tidur. Tapi kalau udah waktunya bangun, biasanya mereka akan bangun, dan biarkan mereka aktivitas. Mami saya itu sangat masih aktif. Jadi saya biarkan, bukan mengacungi beliau, tetapi saya akan bantu sebisa saya. Saya tanya apa yang bisa saya bantu, tapi biarkan mereka itu, orang-orang tua itu masih aktif. Jadi jangan dipaksa, udah jangan capek-capek. Memang saya selalu ingetin jangan capek. Kalau udah capek udah berhenti ya. Tapi biarkan mereka masih ada aktivitas, sehingga vitalitas itu masih berjalan. Peredaran darahnya masih bagus, mereka masih bisa jalan-jalan, kasih mereka jalan-jalan. Jadi kakinya masih bisa jalan, bagus, jangan pakai kursi roda. Kalau kaki masih bisa jalan, harus jalan. Karena kesalahan yang pernah kami dan saya lakukan dulu kepada almarhum papa, kakinya udah nggak mau jalan, kita biarinin pakai kursi roda, dan itu salah besar. Seharusnya bisa diajak untuk jalan dengan dipegangin, tapi karena nggak ngerti, ya udah nggak mau jalan, ya udah kasih kursi roda, dan ternyata kakinya jadi ciut. Pada saat kakinya ciut, semuanya jadi ngedrop. Seperti itu Bro Sis ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan, baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, sama-sama sis. Research di Panti Jompo. Oke sis Kirana. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Mudah-mudahan hari Senin depan saya bisa hadir kembali di seri cinta 164 dengan membahas Manggala Sutta sesuai dengan permintaan. Baik, sampai jumpa. Selamat istirahat.